Mohon perhatian umat untuk satu buah pengumuman. Selama masa Prapaskah, setiap Jumat akan diadakan jalan salib di gereja pada pukul 6 sore. Dilanjutkan dengan perayaan Ekaristi. Misa Jumat pagi ditiadakan. Saudara-saudari yang terkasih, selamat datang di Gereja Santo Barnabas Pamulang. Perayaan Ekaristi Hari Rabu Abu tahun liturgi B. Perayaan Ekaristi akan dipersembahkan oleh Pastor Hieronymus Indra Seprianika SCY. Mari kita siapkan hati dan kita nyanyikan lagu pembuka Kami Hendak Menghadap dari Puji Syukur nomor 596. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, selamat malam. Bersama seluruh gereja, hari ini kita merayakan Hari Rabu Abu, menjadi penanda pembuka bagi kita untuk membuka masa pertobatan Prapaskah kita, dan selama 40 hari ke depan kita akan mengisi, mewarnainya dengan tindakan dan pengolahan hidup rohani. Ada banyak hal yang pasti akan kita buat sebagai tanda kita bertobat. Ada puasa, pantang, dan kita juga akan berusaha untuk semakin terlibat dan juga berupaya menjadi berkat. Ada berdoa dan juga menjadi orang-orang yang semakin murah hati. Dan sebagai tanda pertobatan nanti akan ada abu yang akan dioleskan pada dahi kita. Maka jelas dioleskan pada dahi dan bukan pada rambut. Maka nanti yang punya poni jatuh, poninya menutupi batuk, tahu ya? Karena kita akan mengolesi dahi dan bukan rambut, maka poni-poni yang bertebaran nanti tolong dirapikan. Untuk ada yang rambut dan segala macam, karena kita akan memberkati dan juga menandai dahi kita itu. Maka nanti bersama-sama, semoga itu bukan menjadi ritual saja, tiap tahun kita buat,
dan menjadi ritual belaka, tetapi nanti bersama-sama mari kita ketika maju terima abu pada dahi, kita mengatakan pada diri, saya berkomitmen untuk bertobat, saya siap untuk membarui diri dan siap untuk memantaskan diri menyambut Paskah. Nah, saudara-saudari yang terkasih, Kyrie Tuhan kasanilah dan tanda tobat ditiadakan untuk Rabu Abu dan nanti akan diganti dengan penerimaan abu. Maka mari kita bersama hening, kita berdoa pembuka. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, bantulah kami umat Kristiani untuk memulai puasa suci ini. Semoga dengan pengendalian diri kami memperoleh kekuatan untuk mengalahkan kelesuan rohani. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Yoel. Sekarang, beginilah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, lalu meninggalkan berkat menjadi kurban sajian dan kurban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang lanjut usia, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai mezbah dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa-bangsa, di manakah Allah mereka? Maka Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan menaruh belas kasihan kepada umat-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmat-Mu hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri
diri sadar akan pelanggaranku. Dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap engkau sendirilah aku berdosa. Yang jahat dalam pandanganmu kulakukan. Ampunilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah, dan baruilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai teman sekerja, kami menasihati kamu supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Camkanlah, saat inilah saat perkenanan itu, hari inilah hari penyelamatan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, jika engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik. Di
di rumah-rumah ibadat, dan di lorong-lorong supaya dipuji oleh orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang dilakukan tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang-orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat oleh orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Dengan demikian Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu, cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang diberkati Tuhan, berkah dalam. Sehat semuanya ya, amin. Saudara-saudari, ketika Rabu Abu ini biasanya saya mendapat banyak request gitu ya. Requestnya apa? Pesanan supaya abunya itu rapi. Romo tolong nanti abunya yang rapi, yang bentuknya juga benar-benar salib, pokoknya bersih, tepat di tengah dahi. Wah, ketika ketemu orang yang macam ini ya ketemu di gereja malah tak uyel-uyel, tak usek-usek, pokoknya nggak jelas, gede-gede sekalian. Anak-anak muda apalagi hari ini malah minta supaya kalau bisa abunya itu bentuk love. Karena Valentinan. Agak lain memang ya. Tapi puji Tuhan tidak banyak yang minta itu. Dan yang minta saya lihat nggak ada ini hari ini. Jadi aman. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya memang itulah yang akan kita terima hari ini. Akan ada abu di dalam di dahi kita. Dan kita segera tahu bahwa itu menjadi tanda bahwa itu menjadi simbol bahwa kita rapuh, kita berdosa, kita kotor. Itu jadi simbol yang kita sangat mengerti. Dan justru itulah gereja memberikan kesempatan yang begitu panjang untuk kita 40 hari ke depan mempersiapkan puncak iman kita dalam hari raya Paskah, kebangkitan Tuhan, supaya kita nanti ketika merayakan hari yang seagung semulia itu, kita nanti didapatinya pantas, kita sungguh layak untuk merayakan itu. Sempurna iman kita, sempurna kebahagiaan kita karena kita mempersiapkan. Maka segala daya upaya yang kita buat untuk mengisi masa prapaskah, kalau kita hayati, kita sadari, kita sungguh-sungguh terlibat di dalamnya, kita nanti menjadi semakin penuh kebahagiaannya, dilengkapi dengan sakramen tobat. Maka sungguh-sungguh itu bernilai masa ini, ditandai dengan abu, menjadi masa pertobatan. Kita sungguh-sungguh berdosa, maka perlu kita punya waktu untuk mempersiapkannya karena yang kita nanti rayakan itu hari raya yang luar biasa, agung dan mulia. Itulah puncak iman kita, puncak liturgi kita, Paskah kita. Nah, maka saudara-saudari yang terkasih, gereja beri waktu yang cukup panjang sekali lagi untuk kita mempersiapkan.
Nah, oleh karena itu kita nanti selama 40 hari ke depan kita akan mengisinya dengan hal-hal yang tadi juga sudah disebutkan oleh kitab suci, terutama Injil. Ada 3 hal yang paling tidak menjadi poin-poin pokok yang akan kita buat untuk mengisi prapaskah kita. 3 hal tadi adalah pertama disebut oleh Yesus dalam Injil. Pertama apa tadi Bapak Ibu? Memberi sedekah, ya. Sudah makan tadi? Kok tiba-tiba nggak punya umat saya? Memberi sedekah. Yang kedua adalah berdoa, berdoa. Yang ketiga adalah berpuasa. Sedekah, berdoa, dan berpuasa. Nah, khusus untuk berdoa, tadi dikatakan apa? Kalau kamu berdoa, masuklah kamarmu, tutuplah pintu, dan seterusnya. Nah, ini untuk orang-orang yang napas, Natal Paskah misalnya, ini kutipan paling favorit, ya. Bener kan? Gitu. Oh, Yesus saja bilang begitu, Roh ngapain kita ke gereja? Kan kalau doa itu urusan saya sama Tuhan. Nah, ini kitab suci ini favorit, ini pasti dikutip, pasti diperkosa ini kitab suci ini. Itu ya, untuk kepentingan dirinya, membenarkan tindakan kelirunya itu ya. Nggak perlu misa. Doa itu saya dengan Allah masuk kamar, tutup pintu gitu ya. Nah, apa yang tadi dibuat dalam masa prapaskah? Sedekah, berdoa, dan berpuasa. Maka semoga menjadi jelas bahwa ini adalah masa yang penuh kegembiraan, masa yang penuh syukur, masa yang penuh ya sukacita. Bukan malah masa yang ya menjadi malah kita berkurang. Karena tadi ya kita yang mengetahui bahwa Yesus mengatakan ini menjadi masa yang gembira, masa penuh sukacita. Karena apa? Kalau puasa itu minyakilah mukamu, cucilah mukamu juga. Kebanyakan dari kita malah mengatakan pada diri, malah kita yang muncul melalui kehidupan kita adalah malah muram muka kita. Seperti orang ngemut boklam, nyeketem gak enak. Dalam masa prapaskah, Yesus minta agar itu diisi dengan kegembiraan dan sukacita. Artinya kita diminta untuk lebih bergembira. Bukan malah menjadi orang dalam masa prapaskah berkurang. Kita diminta pada masa ini adalah lebih. Kalau puasa ya lebih bergembira. Jangan malah menunjukkan aku puasa ini lemes. Kita diminta justru sebaliknya, jangan sampai kita menjadi orang yang berkurang. Menjadi orang-orang yang gampang mengecualikan diri dari kewajiban-kewajiban misalnya, mengecualikan diri dari kebersamaan dan seterusnya, malah mengatakan saya puasa nih rada lemes, saya puasa ini rada gergesi gak enak badan, maka gak bisa APP. Nah, coba nanti dilihat APP itu dalam pendalaman iman tinggal berapa ekor coba lingkungan itu. Nah, malah berkurang semangatnya, antusiasmenya hilang. Kecintaan pada hal-hal rohani juga semakin berkurang. Itu yang selalu terulang sebagai referen dalam masa APP atau masa Advent. Bukannya malah lebih bergairah, bergembira, tapi malah berkurang. Aku gak bisa kur nih, lemes. Aku gak bisa APP, mules. Aku gak bisa talaks, lagi lemas. Dan banyak hal membuat kita mengecualikan pada hal-hal yang baik dan benar. Maka saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini dalam masa prapaskah, poin utama dan pertama yang saya undang untuk kita buat bersama, mari jadi orang yang malah lebih dalam segala aspek. Bukan malah menjadi berkurang, mundur. Mari kita menjadi orang yang lebih bersemangat, lebih aktif, lebih giat, lebih punya ya gairah untuk hidup. Itu yang mari kita buat. Jangan malah sebaliknya hilang semua semangatnya, menjadi pesimis, tidak positif, malah negatif terus pandangan hidupnya dan seterusnya. Maka mari kita minta berkat untuk ini. Moga-moga kita menjadi lebih punya banyak waktu untuk berdoa. Ketimbang kita menjadi kaum rebahan, mari kita jadi orang yang banyak waktu untuk doa. Ketimbang kita orang-orang yang ya rebahan tadi, lalu menjadi orang yang sungguh-sungguh tergantung pada teknologi medsos dan seterusnya. Diganti menjadi orang yang banyak doa. Atau kita orang-orang yang biasanya sering ngumpat,
sering menghakimi orang lain. Kita menjadi pribadi yang gampang mengeluh. Kita buang itu, kita ganti menjadi orang yang lebih menghormati, menghargai orang lain, mengasihi orang lain, kan menjadi lebih indah. Dari orang-orang yang ya selalu cemas tanpa harapan, kita ubah jadi orang yang sungguh punya antusiasme tinggi, berpasrah percaya pada Allah. Kita ganti semuanya. Dan kemarin juga saya misa di salah satu sekolah tentang pantang dan puasa. Anak-anak SD bilang, kamu pantang apa dek, puasa apa? Pantang apa coba mereka? Pantang Indomie. Wah, di luar skenario dan juga pandangan saya. Saya pikir mereka mau pantang game online atau apa itu ya, oke lah bener. Tapi ada orang yang mengatakan, saya mau pantang Indomie Romo. Mantap. Kamu dek, pantang TikTok. Boleh juga. Pantang medsos, pantang teknologi, kata Paus Fransiskus, dan seterusnya. Nah ini kan luar biasa. Maka mari saudara-saudari yang terkasih, kita masa Prapaskah sekali lagi menjadi lebih bergairah, lebih bersemangat, moga menjadi lebih dari biasanya. Lebih gembira, lebih bersemangat, dan juga moga-moga kita punya kasih yang lebih tinggi, sikap tobat yang lebih tinggi, derma yang juga lebih tinggi. Mari lebih bertobat, mari kita lebih bergairah dalam terlibat, dan kita berupaya untuk jadi berkat. Tuhan memberkati. Amin. Saudari-saudara yang terkasih, dengan rendah hati mari kita mohon kepada Allah Bapa agar dengan kelimpahan rahmat-Nya Ia sudi memberkati abu ini yang akan dioleskan pada dahi kita sebagai tanda penyesalan dan dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah, bukan kematian orang berdosa yang Engkau inginkan, melainkan pertobatan dari mereka. Maka dengarkanlah doa kami dengan murah hati dan berkatilah abu ini yang akan kami oleskan pada kepala kami. Semoga kami yang mengaku diri berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu, tekun mengamalkan puasa Prapaskah agar kami beroleh pengampunan dosa, menghayati hidup yang baru, dan menjadi serupa dengan Putra-Mu yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil.
Mari kita berdiri, kita sampaikan doa umat. Saudara terkasih, bila kita mau benar-benar bertobat, maka Tuhan akan menaruh belas kasih kepada kita. Maka mari sekarang kita berdoa bersama-sama kepadanya. Bagi gereja, semoga Allah Bapa mendorong selalu gerejanya untuk bertobat dan memperbarui diri, supaya siapapun merasa bahagia di dalamnya. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para pemimpin masyarakat, semoga Allah Bapa membimbing para pemimpin agar selalu memberi teladan hidup sederhana dan takwa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi mereka yang menderita, semoga dalam masa prapaskah ini Bapa mendatangkan rezeki bagi para papa sehingga tercukupi kebutuhan mereka akan sandang, pangan, dan papan berkat amal bakti umat-Mu. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri, semoga Allah Bapa menggerakkan hati kita pada masa prapaskah ini, sehingga kita benar-benar mengingkari dosa dan sanggup memperjuangkan keadilan dan kejujuran bagi masyarakat. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi intensi misa hari ini dan wujud pribadi kita masing-masing. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa sumber kejujuran dan keadilan, kerukunan dan kedamaian, kami mengakui kelemahan, kemiskinan dan kecondongan kami menyombongkan diri di depan sesama dan Engkau. Maka ampunilah kami dan dengarkanlah kerinduan kami ini demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kita hantar persembahan.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu. Hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudari-saudaraku terkasih, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahannya terima. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah diri kami bersama dengan persembahan roti dan anggur ini. Semoga mendatangkan berkat dan keselamatan untuk kami, terutama berkat untuk menjalani masa tobat ini dengan penuh bergairah dan mengalahkan kelesuan rohani kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab Engkau memperkenankan umat-Mu menantikan misteri Paskah setiap tahun dalam sukacita, dengan budi yang dimurnikan, supaya dengan lebih bersemangat kami ambil bagian dalam ibadah suci dan karya kasih, dan dengan lebih sering menerima sakramen-sakramen yang membuat mereka lahir kembali, diantarlah sampai pada kepenuhan rahmat sebagai anak-anak-Mu. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, bersama seluruh laskar surgawi, kami memadahkan kemuliaan bagi-Mu dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu agar bagi kami
menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Ignatius Kardinal Suharyo serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga,
kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama roh. Damai Kristus. Saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Barang siapa malam merenungkan hukum Tuhan akan menghasilkan buah pada waktunya. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, sumber belas kasih, kami bersyukur telah menerima sakramen-Mu pada awal masa tobat ini. Berilah kami bantuan-Mu agar pantang dan puasa kami berkenan di hati-Mu serta berguna bagi keselamatan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita tetap berdiri, kita berdoa novena tahbisan. Allah Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau memelihara kebun anggur-Mu dengan mengutus Yesus Putera-Mu. Engkau senantiasa memilih orang-orang tertentu untuk melanjutkan karya Yesus untuk bekerja di kebun anggur-Mu. Kami mohon kepadamu agar Frater Damian Januarius Mahaukilomuni dari Paroki Yohanes Pemandi Burayan, Keuskupan Agung Kupang, Frater Marcelisius Karmi dari Paroki Santo Matias Rasul Tova, Keuskupan Agung Kupang, Frater Franciscus Edi Setiawan SCY dari Kuasi Paroki Santo Yohanes Paulus II, Bina Karsa, Keuskupan Agung Palembang, Frater Paulus Yose Pratama SCY dari Paroki Hati Kudus Yesus Metro, Keuskupan Tanjung Karang, Frater Yohanes Ferry Arianto SCY dari Unit Pastoral Santo Paulus Jati Baru, Keuskupan Tanjung Karang, Frater Juvens Christia Efrata SCY dari Paroki Santo Pius X Gisting, Keuskupan Tanjung Karang, yang akan menerima tahbisan diakon pada 22 Februari 2024 di Kapel Seminari Santo Paulus Palembang, senantiasa mendapat bimbingan dan rahmat-Mu. Semoga rahmat tahbisan ini semakin mengobarkan semangat pelayanan mereka kepadamu, gereja dan masyarakat. Engkau sendirilah yang memilih mereka, maka Engkau akan melengkapi mereka dengan kerendahan hati untuk merenungkan sabda-Mu, ketulusan dalam pelayanan kepada yang lemah, dan kesetiaan dalam melayani altar suci. Semoga mereka menjadi diakon yang bahagia, penuh semangat dalam karya, dan setia dalam doa. Kami mohon agar banyak orang membuka hatinya untuk mempersembahkan hidup bagi kerajaan-Mu dengan menjadi imam, biarawan, dan biarawati. Semua doa ini kami haturkan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
Saudara-saudari terkasih, terima kasih atas kehadiran partisipasi dalam misa Rabu Abu ini. Untuk semua pelayan liturgi, para prodiakon, prodiakones, teman-teman misinar, lektor dan juga pemazmur, tata laksana, tim keuangan, tim kesehatan, komsos, aneka operator, dan juga koster, semua keamanan, juga kur dan organis. Terima kasih, suasana sungguh terbangun baik. Ini Rabu Abu rasa Jumat Agung. Sungguh suasananya luar biasa. Ini moga menjadi awal yang bagus persiapan prapaskah kita untuk Paskah nanti. Dan kita bersyukur hari ini kita menjadi orang Katolik yang sungguh-sungguh 100% Katolik, 100% Indonesia. Kita hari ini semua yang punya hak pilih, kita pesta demokrasi. Maka kita hari ini mengalami 3 peristiwa besar, ada tinta di jari, ya, ada abu di dahi, ada cinta di hati, lalu nanti kita pulang ada coklat 3 biji. Moga-moga. Maka luar biasa indahnya hari ini, mari kita bersyukur atas Tuhan yang sangat baik untuk kita. Mari kita terima apapun yang ada, itu lebih membahagiakan ketimbang kita bertanya mengapa dan mengapa. Mari kita akhiri Ekaristi ini dengan mohon berkat untuk kita, keluarga, dan mereka yang kita doakan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, keluarga, orang-orang yang kita kasih dan doakan, perjalanan kita serta istirahat malam ini. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.